Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Madiawan. Saya CGP Angkatan 8 dari Jakarta Timur, bertugas di SDN Kampung Melayu 02 Petang. Selalu semangat, terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam, Pak Tulus. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Pak Tulus sendiri gimana? Sehat ya? Sehat Pak Hasan. Dengar-dengar Pak Hasan mau melakukan coaching nih dengan Pak Ubay. Iya Pak Tulus, pada kesempatan kali ini saya akan coaching dengan Pak Ubay. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar. Terus kalau melakukan coaching dengan Pak Ubay, teknik apa nih yang Pak Hasan ingin terapkan? Iya, kita nanti ketika saya akan coaching dengan Pak Ubay, saya rencanakan menggunakan teknik Tirta, di mana saya akan mencoba menggali apa tujuannya. Kemudian saya juga nanti akan mengidentifikasi. Terus sebelum nanti mengidentifikasi, saya juga akan tanya rencana aksinya, dan selanjutnya saya akan mencoba menggali tanggung jawab dari coaching dengan Pak Ubay. Itu sangat bagus sekali itu Pak Hasan. Terus kompetensi inti apa nih dalam coaching yang Bapak ingin lakukan? Ya, seperti kita ketahui di alur kita itu kan ada 3 kompetensi Pak Tulus ya, di mana nanti kita akan menjadi mendengarkan aktif, terus kita harus ada kehadiran penuh atau present, dan kemudian saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Tulus. Dari 3 kompetensi yang Bapak Hasan bilang tadi, mana yang Bapak pilih untuk nanti rencana untuk melakukan coaching? Saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif supaya saya bisa menggali dari apa yang tujuan dari Pak Ubay sampaikan, supaya nanti akan ketemu solusinya dari Pak Ubay itu. Bagus sekali. Jadi tujuannya nanti pada saat melakukan coaching yang Bapak ingin gali dari Pak Ubay, apanya nih Pak? Saya berharap nanti ketika coaching nanti, harapannya Pak Ubay bisa menemukan permasalahannya sendiri. Jadi mudah-mudahan dari coach ini kita tergali, Pak Ubay akan mencoba mengeksplor apa sih solusi dari permasalahannya, sehingga Pak Ubay bisa menemukan sendiri. Seperti itu Pak Tulus. Sangat bagus. Semoga pada pelaksanaan coaching nanti dengan Pak Ubay, Pak Hasan bisa menjalankan dengan baik, dengan bagus, dan Pak Ubay dapat menemukan solusi yang dia inginkan. Terima kasih Pak Hasan sudah melakukan kompetisi dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Ubay. Pak Ubay sehat ya? Alhamdulillah Pak Hasan, saya sehat juga. Cuma agak sedikit serak aja Pak Hasan. Gimana nih Pak Ubay? Saya ingin coaching dengan Pak Ubay nih. Ya, di kesempatan kali ini semoga Pak Ubay bisa nanti Pak Ubay bisa mengekspor ya di coaching nanti. Kira-kira tujuannya apa nih Pak Ubay di pertemuan kita pada kali ini? Baik Pak Hasan, pertama saya ingin terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu buat saya. Jadi tujuan saya datang ke Pak Hasan karena ada suatu hambatan Pak Hasan di dalam pembelajaran siswa di sekolah. Jadi Pak Hasan, tujuan saya datang ke Pak Hasan, saya ingin mencari solusi terkait dengan siswa saya yang sudah 2 minggu ini secara berturut-turut dia tidak hadir ke sekolah Pak Hasan. Siswa yang bolos tersebut saya khawatir akan mengganggu pelajarannya, apalagi siswa itu siswa kelas 6. Seperti itu Pak Hasan. Oke. Tadi ternyata luar biasa, ada sedikit permasalahan itu. Kalau dari Pak Ubay skala gimana nih permasalahan Pak Ubay yang hadapi itu berapa Pak Ubay? 1 sampai 10 Pak Ubay? Kalau dari skala permasalahan siswa saat ini, saya kategorikan 6 Pak Hasan. Karena siswa tersebut mulai saat ini saja tuh dia tidak hadirnya. Sebelumnya dia hadir gitu kan. Tapi kan ada suatu permasalahan tertentu sehingga anak tersebut udah 2 minggu ini udah tidak pernah hadir lagi ke sekolah.
gitu Pak. 2 minggu ya, lumayan lama. Upaya apa yang sudah Pak Ubay lakukan nih untuk berkoordinasi mungkin dengan orang tuanya atau yang lain? Baik Pak Hasan, jadi upaya yang sudah saya lakukan yang pertama saya berkoordinasi dulu Pak Hasan dengan wali kelas sebelumnya. Saya melakukan asesmen awal. Dari sana saya mendapati bahwa siswa tersebut ternyata 2 minggu terakhir itu sedang mengalami kendala keretakan rumah tangga di internal rumahnya. Jadi dia broken home Pak Hasan. Orang tuanya itu kan tidak akur lagi, sehingga anak ini tinggal sama kakek neneknya. Nah, dengan kakek neneknya ini anak tersebut malahan motivasi untuk datang ke sekolah malah jadi berkurang, sehingga dia tidak hadir ke sekolah. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, saya udah mencoba menghubungi dari orang tuanya, entah ayahnya dan ibunya, tetapi tidak ada jawaban yang pasti terkait siswa tersebut. Mereka malah saling melempar-lempar, tanya ke ibunya saja, tanya ke ayahnya saja. Jadi seperti itu Pak Hasan. Jadi belum ditemukan solusi yang pasti untuk menangani siswa tersebut itu Pak Hasan. Ternyata Pak Ubay sudah lumayan jauh perjalanannya ya. Iya. Sudah sangat luar biasa nih kepedulian Pak Ubay dengan permasalahan si anak ini. Iya. Gitu. Nah, tadi dari yang sudah Pak Ubay lakukan tadi, kira-kira ada peluang yang bisa sebagai solusinya nggak Pak Ubay dari yang sudah Pak Ubay lakukan? Baik, dari hal yang sudah saya lakukan, saya melihat ada beberapa peluang yang mungkin bisa saya lakukan menjadi sumber kekuatan saya untuk memperbaiki siswa tersebut agar tidak bolos lagi ke sekolah. Yang pertama Pak Hasan, mungkin yang pertama saya akan datang ke rumahnya. Saya jemput bola, datang ke rumah siswa tersebut yang tinggalnya sama kakek neneknya. Mungkin di sana yang pertama saya lakukan, setelah datang ke sana saya akan melakukan restitusi dengan siswa tersebut agar sekiranya siswa tersebut memiliki motivasi kembali, motivasi intrinsik yang lahir pada dirinya, sehingga dia bersemangat lagi ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Hasan, saya juga berpikir lagi peluang yang kedua yang mungkin bisa saya lakukan adalah saya dengan berkolaborasi tentu dengan dengan kakek neneknya, berkolaborasi gitu. Jadi bisa agar sama-sama bekerja dengan saya sama-sama supaya ikut membantu mendorong siswa tersebut agar dia bisa mau masuk ke sekolah kembali. Gitu Pak Hasan. Luar biasa sudah rupanya peluang yang sudah upaya Pak Ubay laksanakan ya. Kira-kira kapan tuh Pak Ubay rencana yang akan Pak Ubay laksanakan ini? Baik Pak Hasan, kira-kira saya akan melakukan hal tersebut kalau ini hari Senin, mungkin hari Kamis Pak Hasan. Karena hari Kamis tersebut ada jam olahraga, ada jam senam di sekolah saya. Jadi waktu paginya bisa saya gunakan untuk melakukan aksi nyata saya tersebut Pak Hasan. Jadi mungkin di hari Kamis. Ternyata Pak Ubay sudah menemukan solusinya sendiri di sini ya. Tinggal penguatannya Pak Ubay. Betul. Tinggal penguatannya. Kira-kira nanti komitmen Pak Ubay supaya si anak ini bisa kembali ke sekolah dengan nyaman, dengan senang. Apa nih Pak Ubay? Ya, komitmen saya yang pertama tentu saya bertekad untuk membuat jadwal terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat planning dulu, kira-kira ketika saya di sana apa yang saya lakukan. Lalu selanjutnya saya akan datang ke sekolah, rumah siswa tersebut yang bertempat tinggal di rumah kakek neneknya. Nanti saya akan sampai sana, saya minta izin dengan kakek neneknya. Lalu saya akan melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Setelah saya melakukan restitusi dengan siswa tersebut, lalu komitmen saya, insya Allah mudah-mudahan dengan saya melahirkan semangat, motivasi dari dalam diri siswa, mudah-mudahan siswa tersebut mau kembali datang ke sekolah untuk mengejar cita-citanya Pak Hasan. Oke, luar biasa Pak Ubay ya. Ternyata solusinya bisa ketemu sendiri oleh Pak Ubay ya. Alhamdulillah. Sebetulnya jadi apa nih Pak Ubay yang bisa Pak Ubay simpulkan setelah kita coaching hari ini? Iya Pak Hasan, sebelum saya terima kasih banyak dengan Pak Hasan sudah memberikan saya penguatan, memberikan saya arahan-arahan terkait dengan pertanyaan tematik Pak Hasan, sehingga awalnya ketika saya menemukan hambatan siswa saya ketika tidak masuk ke sekolah, akhirnya saya sekarang mulai mengerti bahwasanya dengan saya datang ke rumah siswa tersebut, saya melakukan restitusi, saya meyakini ini bisa berdampak baik dengan siswa sehingga siswa tersebut bisa masuk kembali datang ke sekolah.
insya Allah mudah-mudahan itu apa kesimpulan saya, mudah-mudahan ada efek baiknya Pak Hasan. Wah, oke, luar biasa Pak Ubay. Saya berdoa semoga upaya Pak Ubay dan tadi kolaborasi dengan yang lain berhasil ya. Amin. Saya tunggu pekan depan kita ketemu lagi. Semoga Pak Ubay sudah lebih ceria karena anak yang sudah 2 minggu nggak hadir ya, semoga anak itu hadir juga dengan semangat ya. Bapak juga seneng, anak juga seneng untuk ke sekolah ya. Oke, kita ketemu kembali insya Allah pekan depan. Semoga juga anak yang membolos 2 minggu ini sudah bisa hadir untuk pekan depan. Oke Pak Ubay ya, sukses selalu Pak Ubay. Sama-sama Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Sama-sama Pak Ubay. Saya kira Pak Hasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Pak. Iya, betul. Setelah Pak Hasan melakukan kucing dengan Pak Ubay, ya kan? Tadi saya lihat Pak Hasan sudah melakukan alur kita dengan baik Pak Hasan ya. Iya, betul. Mulai dari tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukannya nanti apa. Itu dan juga Pak Hasan sudah menerapkan 3 kompetisi dari kucing ini, ya kan, dengan baik. Kira-kira kesimpulan yang Pak Hasan dapat setelah melakukan kucing dengan Pak Ubay apa nih Pak Hasan? Oke, terima kasih Pak Tulus tadi setelah saya mendengarkan apa sih permasalahan Pak Ubay gitu ya, dan saya hanya memberikan pertanyaan pemantik untuk Pak Ubay, ternyata Pak Ubay sendiri bisa menemukan solusinya Pak Tulus. Jadi alhamdulillah Pak Ubay bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya, dan dari semoga dengan tadi rencana-rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak Ubay yang akan dilakukan dari permasalahan ini, saya yakin permasalahannya akan segera teratasi. Apalagi sepertinya Pak Ubay sudah berupaya sebelumnya Pak Tulus. Luar biasa Pak Ubay ketika upayanya diawali dengan langkah-langkah yang bagus. Jadi mudah-mudahan tinggal penguatan saja. Ya, nanti saya penasaran, semoga pekan depan Pak Ubay juga sudah semakin ceria karena anaknya yang 2 minggu Pak Tulus nggak hadir, semoga bisa hadir, dan ya artinya luar biasa lah upaya yang sudah Pak Ubay lakukan. Semoga nanti kedepannya yang tadi sudah direncanakan, yang menjadi tanggung jawab Pak Ubay akan terlaksana. Jadi harapan saya kucing tadi dengan Pak Ubay akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga anak didiknya kembali ke sekolah dengan semangat. Mungkin itu Pak Tulus. Terima kasih banyak Pak Hasan, yang semoga kegiatan supervisi ini bisa berlanjut, semuanya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hasan, saya cuman agak-agak serak sih Pak Hasan sekolahnya. Semoga cepat sehat Pak Ubay ya. Amin ya Allah. Saya dapat info Pak Ubay hari ini akan coaching ya. Betul Pak Dengan Hasan. Pak Tulus. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti coachingnya akan berjalan lancar. Amin. Kira-kira teknik apa yang dipersiapkan Pak Ubay untuk coaching kali ini Pak Ubay? Baik Pak Hasan, jadi saya telah mempersiapkan coaching saya nanti dengan Pak Tulus. Tentu teknik yang saya ambil adalah teknik tirta, di mana di dalam itu ada tujuan, lalu ada identifikasi, kalau ada rencana aksi, saat terakhir tanggung jawab. Dan harapan saya dengan saya mengikuti alur tirta ini, proses coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu Pak Hasan. Oke, thank you Pak Ubay. Untuk selanjutnya nanti kompetensi apa nih Pak Ubay yang ingin dikembangkan ketika coaching nanti dengan Pak Tulus? Baik, kalau menurut dari coaching sendiri itu kan ada 3 kompetensi Pak Hasan ya. Yang pertama ada kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dengan rasa. Lalu yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi Pak Hasan. Mungkin yang perlu kita persiapkan dalam pelaksanaan coaching. Ya, kira-kira dari 3 itu apa yang akan Pak Ubay fokus dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, untuk ketiga hal tersebut saya lebih yang saya fokuskan adalah mendengarkan aktif, karena saya meyakini dengan mendengarkan aktif saya akan dapat mengetahui kira-kira
apa sih yang disampaikan oleh coach, dan harapan saya dengan menemukan aktif, coach bisa menemukan potensi dirinya untuk menemukan jawaban atas hambatan-hambatan yang ada di sekolah atau permasalahan yang dia alami. Kemudian itu Pak Iya. Hasan. Oke, yang terakhir Pak Ubay, sebelum Siap. Pak Ubay nanti coaching dengan Pak Tulus, Siap. apa nih kira-kira tujuan pengembangan yang ingin dicapai Pak Ubay? Tujuan pengembangan yang ingin dicapai, mudah-mudahan harapan saya ingin supaya coach ketika nanti coaching dengan saya, dia dapat menemukan jawaban solusi dari potensi diri sendiri, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari coach itu bisa diselesaikan dengan baik oleh dirinya. Itu Pak Hasan. Wah, keren banget. Nanti selamat bercoaching dengan Pak Tulus ya. Amin. Kita doakan lancar dan nanti kita akan ketemu kembali setelah Pak Ubay dan Pak Tulus melakukan coaching. Selamat Pak Ubay, semoga lancar ya. Siap, Sukses. Pak Hasan. Amin. Tentang permasalahan saya Pak Ubay nih. Iya. Itu siswa itu pada saat pelajaran olahraga itu kurang kondusif Pak Ubay di lapangan. Olahraga kondusif. Ketika olahraga itu kurang kondusif, baik, jadi nanti Pak Tulus, hari ini kita akan diskusi coaching dengan tujuannya siswa yang kurang kondusif ketika sedang olahraga. Iya. Itu Pak Tulus ya? Iya. Baik Pak Tulus, kalau saya boleh tanya Pak Tulus, kalau kita skalakan 1 sampai 10, kondisi saat ini siswa yang kurang kondusif ketika olahraga itu berada di angka berapa Pak Tulus? Kalau menurut saya itu siswa yang kurang kondusif pada saat di lapangan itu pada poin 5 Pak Ubay. Poin 5? Iya, poin 5. Oh, poinnya berarti masih ada setengahnya lagi Pak Tulus ya? Iya, ada setengahnya Target lagi. Pak Tulus setelah kita selesai dari coaching ini, Pak Tulus ingin meningkatkan menjadi skala berapa Pak Tulus? Target saya setelah melakukan coaching ini ya saya berusaha untuk meningkatkan menjadi poin 9 Pak Ubay. Poin 9, berarti tinggal 4 angka lagi Pak Tulus. Iya. Baik Pak Tulus. Pak Tulus, sejauh ini yang Pak Tulus rasakan atau yang Pak Tulus alami dengan siswa-siswa yang memang kurang kondusif tadi ketika berolahraga, menurut Pak Tulus apa sih penyebab permasalahan tersebut? Jadi begini Pak Ubay nih, saya kan mengajar di kelas tinggi Pak Ubay ya. Kelas tinggi itu kan biasanya olahraganya siang ya. Biasanya kalau yang pagi itu biasanya kelas rendah ya. Itu saya mengajar olahraga itu kelas tinggi itu startnya itu di setengah 10 Pak Ubay. Setengah 10 sampai jam 11-an lah kurang lebih ya kan. Itu kondisi lapangan itu di atas itu di lantai 5 itu jam 9 tuh matahari sudah silau, panas sekali tuh Pak Ubay itu masalahnya. Jadi pada saat saya memberikan materi pelajaran atau praktik pada anak-anak itu anak-anak ya banyak yang ngeluh Pak Ubay. Jadi pada saat pembelajaran jadi kurang kondusif ya kan. Jadi anak-anak yang pada ke pinggir lah atau apalah gitu, nyari tempat yang agak sejuk atau apa gitu, itu sih Pak Ubay. Jadi pembelajaran saat itu benar-benar siswa jadi tidak kondusif dan tidak fokus gitu Pak Tulus ya, karena panas tadi. Baik Pak Tulus, lalu selanjutnya Pak Tulus, hal apa sih yang sudah Pak Tulus lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketika itu? Paling hal yang saya lakukan anak-anak sih jadi saya panggil sesuai dengan barisannya. Coba anak-anak baris dia di tempat yang agak sejuk, cuman jaraknya itu jauh Pak Ubay. Misalnya saya di praktek di sini ya kan, anak-anak di sana, jadi posisi pemanggilannya itu agak jauh, jadi anaknya jadi kurang kondusif. Jadi waktu itu kemakan oleh pemanggilan anak-anak itu, jadi nggak ngumpul di suatu tempat titik yang itu Pak Ubay itu sih. Setelah Pak Tulus melakukan pemanggilan tadi dan Pak Tulus mengkondisikan siswa dengan yang barisan agak berjarak, agak jauh dan di tempat yang teduh, lalu ada nggak hasil perubahan ketika Pak Tulus melakukan hal itu di sekolah? Perubahan ada, cuman sedikit Pak Ubay. Saya bilang itu skalanya paling 5 lah poinnya itu sih. Itu sih Pak Ubay. Baik. Apa Pak Tulus kendalanya sehingga kok Pak Tulus sudah melakukan hal tersebut masih belum tuntas permasalahannya? Kendalanya ya tadi yang saya bilang itu, saya butuh kayak ide-ide supaya pada saat olahraga itu anak-anak merasa nyaman. Merasa nyaman di lapangan. Jadi
dia mereka nggak kepanasan lah, nyaman sampai jam waktu pelajaran olahraga sampai selesai. Itu sih intinya. Baik Pak Tulus, merasa nyaman menurut Pak Tulus, yang nyamannya itu seperti apa Pak Tulus siswa? Nyamannya itu anak-anak pada saat di lapas di atas itu dia matahari nggak langsung kena ke dia, yaitu nanti kayak ada penghijauan lah yang saya pengen laksanakan di situ nanti. Baik, tadi Pak Tulus bilang ada nyaman itu supaya ada anak tidak panas dan udara sejuk dengan penghijauan. Pak Tulus, kira-kira nih saya nyambung ke sana, peluang apa sih yang bisa Pak Tulus lakukan agar sekiranya siswa itu ketika olahraga menjadi kondusif, menjadi tidak panas dan mereka merasa nyaman? Peluang yang saya lakukan paling saya berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak Ubay untuk mengadakan peralatan, misalnya perlengkapan kayak seperti jaring paranet. Yang biasa kayak di taman itu, itu kan ada yang 90%, nah itu menghindari di sinar yang pertama. Yang kedua itu bisa menanam pohonan yang merambat, menanam pohon merambat gitu Pak Ubay. Baik, dari tadi Pak Tulus kan peluang yang Pak Tulus bisa lakukan saat ini mungkin yang pertama Pak Tulus bisa koordinasi dengan kepala sekolah agar ada pemasangan jaring paranet agar nggak panas. Lalu yang kedua Pak Tulus ingin menanam pohon rambat, mungkin supaya bisa menjadi lebih adem dan lebih bagus gitu Pak Tulus ya. Nah Pak Tulus, dari kedua hal itu mana Pak Tulus yang mungkin ingin Pak Tulus lakukan? Yang saya lakukan itu yang terlebih dahulu yaitu pemasangan jaring paranet. Karena kalau yang saya tanam itu yang pohonan merambat itu butuh waktu, butuh proses, jadi nggak langsung seminggu 2 minggu bisa langsung merambat banyak, butuh waktu. Baik, kira-kira ada nggak tantangannya ketika nanti Pak Tulus memasang jaring net? Tantangannya kira-kira ada nggak? Tantangannya untuk anggaran Pak Ubay. Kalau kita minta secara langsung, maksudnya di minggu ini harus ada, itu otomatis kan butuh proses, butuh waktu itu untuk yang paranet. Kalau yang saya mau ingin tanaman merambat itu saya harus koordinasi dan sosialisasi kepada orang tua. Jadi nanti saya sosialisasi kepada orang tua dengan kondisi lapangan sekarang gimana, keluh kesahnya anak-anak gimana, solusinya gimana supaya bagus, maka itu nanti diinfokan ke orang tua untuk membawa pohonan atau tanaman yang merambat itu untuk siswanya. Keren sekali Pak Tulus, subhanallah. Pak Tulus, menurut Pak Tulus ukuran keberhasilan dari peluang tersebut apa? Dari pemasangan jaring net, dari pemasangan akar pohon yang merambat, ukuran keberhasilannya apa Pak Tulus? Ukuran keberhasilannya itu murid mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama PDOK pada saat praktik di lapangan itu pertama menjadi senang, antusias, merasa gembira lah. Jadi ibaratkan mereka nggak merasa kepanasan dan posisi di lapangan juga jadi sejuk lah pemandangan, ya kan gitu sih. Baik, jadi akibat keberhasilannya ketika siswa mulai belajar dengan kondusif, tidak panas-panasan lagi, dan agak sejuk udaranya gitu Pak Tulus ya. Baik Pak Tulus, itu kira-kira bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Tulus dalam melaksanakan aksi rencana tersebut? Yang bisa membantu saya pertama itu kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, guru olahraga di kelas rendah, terus berikutnya guru kelas, wali kelas, dan orang tua murid. Untuk orang tua murid itu pada saat mereka menyiapkan tanaman-tanaman yang merambat itu. Jadi dari kira yang bisa membantu kepala sekolah, rekan sejawat, juga dari guru, dari wali murid yang bisa koordinasi itu. Oke, baik Pak Tulus, kira-kira kapan Pak Tulus rencana itu mau dilakukan? Rencananya mau dilakukan secepatnya Pak Ubay. Kalau memang anggarannya udah siap, paranet kita bisa pasang dan koordinasi dengan penjaga sekolah juga. Saya nggak sabar untuk menunggu hari itu Pak Tulus. Baik Pak Tulus, apa komitmen Pak Tulus nih dalam melaksanakan rencana aksi nyata tersebut? Komitmen saya apabila aksi nyata tersebut dilaksanakan, saya dapat menjalankan dengan baik dan merawat apa yang sudah saya lakukan. Misalnya paranet saya harus jaga dengan baik supaya tidak ada tumbuh tanah. Terus untuk yang tanaman yang tadi apabila sudah
ada, dirawatnya bagaimana caranya untuk dijadwalkan ke siswa untuk penyiraman atau perawatan. Baik, jadi selain Pak Tulus melaksanakan aksi nyata tersebut, Pak Tulus juga udah melihat langkah ke depan untuk merawatnya agar mungkin lebih awet gitu Pak Tulus ya. Baik, Pak Tulus, kira-kira nih kesimpulan apa yang bisa kita petik dari hasil coaching? Kesimpulan saya, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching dengan Pak Ubay, saya mendapatkan titik jalan keluarnya. Saya bisa dapat jalan keluarnya sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih atas coaching hari ini Pak Ubay. Saya sangat senang sekali. Sama-sama Pak Tulus, semoga pelaksanaan rencana Pak Tulus bisa berhasil dan semua itu menjadi amal ibadah Pak Tulus untuk mungkin anak yang lebih berprestasi kembali. Saya kira demikian Pak Tulus, sukses selalu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay. Sama-sama Pak Tulus, luar biasa. Saya pamit dulu ya, ada Sama-sama. jam ngajar lagi. Silakan Pak Tulus, mangga Pak Tulus. Oke, Pak Ubay, ketemu kembali kita ya. Iya, Bapak. Kayaknya coachingnya berhasil nih hari ini Pak Ubay. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak Ubay setelah coaching dengan Pak Tulus hari ini? Alhamdulillah saya merasa jauh lebih senang Pak Hasan, karena setelah coaching dengan Pak Tulus tentu Pak Tulus akhirnya tujuan pengembangan yang di coaching tersebut, Pak Tulus akhirnya bisa menemukan solusi dari dalam dirinya. Alhamdulillah, sehingga saya yakin banget solusi Pak Tulus itu bisa berhasil di sekolahnya. Sehingga yang tadi awalnya Pak Tulus bilang ketika pembelajaran PJOK itu siswa kurang kondusif, saya insya Allah yakin ke depan pasti akan menjadi lebih kondusif lagi. Saya amati Pak, tadi Pak Ubay alur tirtanya sudah lengkap banget ya. Semua tahapan-tahapannya dari mulai tujuan, identifikasi sampai ke tanggung jawab sudah semua terpenuhi gitu ya. Pak Ubay rasakan sendiri seperti itu? Iya, alhamdulillah barusan yang sudah saya lakukan coaching dengan Pak Tulus sama hal seperti itu, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab semuanya sudah dipertanyakan dengan baik, dan alhamdulillah dari situ ternyata lahirlah solusi-solusi yang digali dari Pak Tulus sendiri itu Pak Hasan. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Ubay, apa nih yang bisa Pak Ubay sampaikan setelah melakukan coaching dengan Pak Tulus, sedikit refleksi atau kesimpulannya? Silakan Pak Ubay. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi setelah saya tadi coaching dengan Pak Tulus, tadi Pak Tulus itu mengalami permasalahan terkait ketika pembelajaran olahraga di sekolahnya, itu dia merasa panas ketika karena lapangan ada di atas Pak Hasan, ada di lantai paling atas, dan itu membuat siswa menjadi kurang kondusif. Tapi alhamdulillah dengan pertanyaan alur tirta dan 3 kompetensinya dikembangkan dalam belajar coaching, Pak Tulus menemukan jawaban sendiri, sehingga Pak Tulus meyakini dengan pemasangan jaring planet serta untuk penanam pohon rambat itu bisa mengantisipasi rasa panas dan bisa memberikan efek baik udara sejuk, sehingga siswa menjadi lebih kondusif dalam pembelajarannya. Nah, alhamdulillah seperti itu Pak. Luar biasa ya, keren banget Pak Ubay, dan sudah berusaha untuk coaching Pak Tulus dengan sangat luar biasa. Pak Ubay, sukses selalu ya buat Pak Ubay ya. Sama-sama Pak. Semoga nanti bisa ketemu di lain waktu. Amin. Sukses selalu Pak Ubay. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tulus, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ubay. Baik Pak Tulus ya. Iya. Alhamdulillah Pak Tulus, pada hari ini saya dengar Pak Tulus akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Hasan. Iya Pak Ubay, rencana hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Hasan nanti siang Pak Ubay. Nanti siang ya. Iya. Baik. Pak Tulus, kira-kira dari coaching yang Pak Tulus persiapkan, teknik apa yang akan Pak Tulus sampaikan ke Pak Hasan nanti? Teknik yang saya ingin sampaikan pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Hasan yaitu melalui teknik tirta Pak Ubay. Di dalam teknik tirta yaitu ada tujuan dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang dilakukan nanti Pak Ubay. Luar biasa sekali Pak Tulus. Kira-kira Pak Tulus kalau dari kompetensi coaching sendiri yang Pak Tulus persiapkan, kompetensi apa aja Pak Tulus? Oke, dari kompetisi yang saya siapkan itu ada 3 Pak Ubay kompetisi ya. Kompetisi yakini itu kehadiran penuh, di mana saya itu
konsentrasi dengan percakapan itu, terus mendengarkan aktif Pak Ubay. Jadi saya harus mendengarkan aktif apa yang dikatakan dengan Kuci, saya dengarkan aktif dan makanya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya untuk memancing Kuci itu supaya lebih berkembang lagi Pak Ubay. Dari ketiga kompetensi tersebut Pak Tulus, kira-kira yang mau Pak Tulus fokuskan yang mana? Yang saya fokuskan yaitu mendengar aktif Pak Ubay. Mendengar aktif. Di mana mendengar aktif itu kita bisa mengetahui permasalahannya dan nanti bisa kita berontakkan pertanyaan-pertanyaan itu supaya Kuci itu bisa mengembangkan dirinya lagi Pak Ubay. Baik, Pak Tulus, dari mendengar aktif tersebut Pak Tulus, kira-kira tujuan pengembangan apa yang Pak Tulus harapkan nanti setelah melakukan coaching? Tujuan saya setelah nanti melakukan coaching itu Pak Hasan itu dapat menemukan permasalahannya itu ide-ide yang nanti bisa berkembang supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya itu yang ada di sekolahnya Pak. Luar biasa Pak Tulus. Dari persiapan Pak Tulus saat ini, saya yakin coachingnya insya Allah akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan baik dan lancar Pak Tulus ya. Demikian Pak Tulus, seperti Pak ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay. Sama-sama, Pak Tulus. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Tulus. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Pak Tulus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hasan. Kita hari ini ada agenda coaching nih di siang hari ini Pak Hasan. Tujuan dari diskusi coaching ini apa ya Pak Hasan? Ya, terima kasih. Sebelumnya Pak Tulus mohon maaf ya, saya menyita waktu Pak Tulus di siang hari ini. Ini Pak Tulus kebetulan di kelas saya nih, itu yang di kelas 10 baru ini ada, kita dapat anak ABK, anak berkebutuhan khusus yang sangat luar biasa Pak Tulus dalam setiap aktivitas belajar. Itu kita sudah sepakat, tidak ketika sedang kami guru menerangkan, tolong fokus dengan guru. Tapi si anak yang berkebutuhan khusus ini selalu asik dengan handphone. Padahal sudah kami ya, saya dan beberapa guru yang lain sudah mengingatkan, ketika sedang fokus belajar maka tolong handphonenya dimasukkan ke laci atau ke tas, fokus. Tapi anak ini tetap selalu seperti itu, buka handphonenya kembali dan nonton YouTube Pak Tulus yang ada. Jadi saya lagi pengen mencari solusi, gimana cara solusinya, karena kebetulan anak ini adalah anak inklusif. Saya pengen banget ada solusi Pak Tulus seperti itu. Oh gitu Pak Hasan. Jadi anak itu sih asli nonton YouTube pada saat pelajaran. Itu masalahnya yang lebih spesifikkan lagi apa tuh Pak Hasan? Ya, saya sudah berkoordinasi juga dengan wakil kesiswaan. Ternyata memang anak ini masuknya lewat jalur inklusi, anak berkebutuhan khusus, dan setelah dicek memang juga dia adalah low learner, pembelajar rendah gitu ya, dan memang kondisinya seperti itu. Tapi itu Pak Tulus, di samping dia pembelajar rendah dan apa namanya tadi, ada sesuatu yang unik dari anak ini gitu, selalu ingin melihat handphonenya. Kemudian yang dilihat adalah YouTube, dia nonton YouTube. Sementara kami harus mengajar. Saya pengen solusi kelas itu kondusif ketika mengajar, dan sebetulnya khusus pelajaran saya itu bolehlah melihat handphone, tapi nanti ketika misalkan untuk kuisis atau untuk nanti mengeksplor materi. Jadi spesifikasinya seperti itu Pak Tulus. Permasalahan anak ini memang anak ini pembelajar rendah, low learner, kemudian juga suka dengan dunianya sendiri, asik dengan dunia sendiri, seperti itu Pak Tulus. Iya Pak Hasan. Ya, menurut Pak Hasan nih, kalau misalnya di rentang skala 1 sampai dengan 10, anak ini apa Pak Hasan ini apa? Itu skalanya berapa Pak Hasan? Permasalahan anak itu ya. Anak itu. Kayak kurang dari 5 Pak Tulus. Dari Kurang dari 5 gitu Pak. Karena ya ini tantangan banget buat saya Pak Tulus ya. Buat saya dan mungkin teman-teman guru yang lain ya. Jadi mudah-mudahan makanya saya ketemu dengan Pak Tulus, pengen ada solusi gitu, mudah-mudahan ada gitu. Hal-hal yang sudah Pak Hasan lakukan selama ini apa nih Pak Hasan untuk lebih lagi? Oh iya, saya memperlakukan anak seperti ini kan harus hati-hati Pak. Iya. Saya sudah mengingatkan baik-baik ketika sedang pemberian materi, baik saya ataupun guru, tolong masukkan handphone ke laci atau ke tas.
saya sudah ingat benar-benar, dan kita juga sudah bikin kesepakatan kelas. Jadi kita juga sudah bikin keyakinan kelas bahwasanya handphone harus dinonaktifkan, dimasukkan ke laci atau tas. Dan saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman satu kelasnya, saya minta mengingatkan anak ini supaya mensupport anak ini, diingatkan terus supaya tidak menggunakan handphone ketika sedang belajar. Jadi upaya-upayanya sebenarnya sudah saya lakukan Pak Tulus. Itu seperti itu. Terus hasilnya yang setelah Pak Hasan lakukan ada perubahan nggak Pak Hasan? Jadi sebetulnya apa ya, perubahan ini belum signifikan Pak Tulus. Jadi ketika sudah nih pas saya ngajar, ketika saya lihat dia sedang asik dengan handphonenya, saya ingatkan, tolong handphonenya dimasukkan ya, fokus dengan materi hari ini. Anak itu masukkan handphonenya Pak Tulus ke laci. Begitu saya sedang fokus ke murid yang lain, saya sedang memberikan pengarahan ke murid yang lain, dia sudah asik lagi dengan handphonenya. Jadi kurang signifikan ya yang selama ini kita sudah upayakan. Tapi kendalanya yang sehingga belum tuntas apa nih lebih ini? Ya saya sebetulnya pengen bagaimana caranya anak ini fokus dengan belajar dan bisa benar-benar bisa meninggalkan handphonenya ketika guru-guru sedang menyampaikan materinya, seperti itu. Peluang apa nih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya sudah berupaya sendiri, dan dengan Bapak Ibu guru juga dengan teman-teman kelasnya, mungkin saya harus segera menghubungi orang tuanya seperti Pak Tulus. Saya harus menghubungi orang tuanya supaya juga orang tuanya juga bisa bersama-sama memberi arahan kepada si anak ini. Saya nanti mungkin ada upaya, saya akan mencoba menindaklanjuti. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua anak ini supaya bersama-sama mengingatkan hal-hal yang harus boleh dan tidak boleh ketika sedang belajar. Mungkin itu Pak Tulus. Untuk ukuran keberhasilannya dari peluang Pak Hasan memanggil orang tua itu gimana? Selama ini sih orang tuanya kooperatif. Jadi ketika ada misalkan dia sakit atau misalkan dia ada sesuatu yang perlu disampaikan ke saya, orang tuanya kooperatif. Jadi memang betul saya belum menyampaikan perihal salah satu kebiasaan dia yang kurang baik, yang selalu nonton YouTube ketika sedang belajar. Mungkin itu Pak Tulus. Tantangan dari solusi tersebut apa nih? Tantangannya apa nih? Ada tantangan? Mudah-mudahan sih tidak ada ya, karena saya yakin orang tuanya sangat kooperatif. Kemarin terakhir ketika anak ini lupa membawa surat keterangan pemilihan dia milih eskul apa, anak ini orang tuanya saya telepon, siap Pak Hasan, besok saya bawakan surat keterangannya gitu. Nah, orang tuanya kooperatif, mudah-mudahan tidak ada tantangan. Terus siapa aja yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, betul Pak Tulus. Saya berarti harus melibatkan juga guru BK ya. Oh iya. Guru BK, iya. Saya harus menyampaikan juga guru BK, mudah-mudahan karena dia juga putri. Betul guru BK saya juga seorang ibu. Nanti mudah-mudahan lebih dekat lah, lebih mengena. Nanti saya akan, saya lupa kenapa nggak kepikiran. Saya akan libatkan guru BK Pak Tulus. Iya, terima kasih. Oke, baik Pak Hasan. Terus kapan nih rencananya mau dilaksanakan Pak Hasan? Secepatnya seperti Pak Tulus nih. Ya, saya harus bikin planning, saya harus segera koordinasi dengan guru BK, juga dengan orang tuanya tentunya ya. Saya harus segera membuat planning supaya itu segera Pak, segera mungkin di minggu-minggu ini saya akan segera lakukan supaya anak ini segera berubah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Oke. Terus komitmen apa nih Pak Hasan untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya, nanti mungkin di samping saya terus berkoordinasi dengan BK dan kedua orang tua, saya juga akan mencoba saya sendiri akan mencoba untuk membuat lembar evaluasi. Ya, terutama saya akan kerjasama dengan pengurus kelas karena kebetulan ini adalah kelas perwalian saya. Saya akan mencoba membuat semacam lembar komunikasi saya dengan pengurus kelas untuk mengamati anak ini bersama-sama, sudahkah ada progresnya gitu. Ya, saya ingin supaya rencana saya benar-benar teramati ya, tidak jangan sampai saya sudah berupaya menghubungi BK, saya sudah berupaya juga dengan orang tua, tapi ternyata
tidak teramati dengan pasti, maka saya nanti akan membuat semacam lembar evaluasi. Saya sampaikan juga ke pengurus kelas supaya sama-sama mengawasi si anak ini. Baik Pasan. Oke, setelah kita melakukan coaching, kesimpulan yang hasil dari coaching ini apa nih Pasan? Ya, Anda dapatkan. luar biasa Pak Tulus, ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Tulus, nggak terasa ternyata saya punya solusi. Iya. Ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri gitu. Oh iya, selama ini saya kurang koordinasi ternyata gitu ya. Terima kasih sekali Pak Tulus, saya bisa tercerahkan ya siang hari ini karena saya bertemu dengan Pak Tulus. Saya bisa tercerahkan. Oh ternyata ada loh langkah-langkah yang harus saya tempuh supaya kebiasaan buruk murid saya ini bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Tulus ya. Baik Pasan, semoga pelaksanaan rencana dari Pasan yang sudah Pasan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi yang terbaik dari siswa terbaik tersebut. Terima kasih Pasan. Kurang lebihnya, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasan. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti untuk ditugaskan lagi untuk penjadwalan berikutnya Pasan. Terima kasih Pak Tulus. Ya, terima kasih Pasan. Pak Tulus, saya ingin menjadikan selamat ke Pak Tulus. Tadi saya mendengarkan proses coaching Pak Tulus dengan Pasan, luar biasa banget Pak Tulus. Kompetensi coaching yang Pak Tulus sampaikan, baik dari kompetensi coaching kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mendukung dengan berbobot, itu sudah Pak Tulus lakukan. Terus saya juga tadi melihat Pak Tulus teknik coachingnya melalui teknik TIRTA. Tadi di mana saya lihat tuh ada tujuan yang Pak Tulus tanyakan. Terus Pak Tulus tadi mengidentifikasi apa sih permasalahan yang terjadi. Lalu Pak Tulus mengenalkan rencana aksi. Terus Pak Tulus juga menanyakan komitmen tanggung jawabnya apa yang kira-kira akan dilakukan ketika permasalahan itu solusi itu ada gitu. Saya berikan apresiasi banget ke Pak Tulus. Selamat Pak Tulus sudah melakukan coaching dengan baik dengan sebagaimana mestinya. Pak Tulus, saya mau tanya Pak Tulus sebagai pasca observasi ini, kira-kira Pak Tulus refleksi atau kesimpulan apa yang bisa Pak Tulus petik dari hasil coaching tersebut Pak Tulus dengan Pasan? Oke, terima kasih Pak Ubay. Refleksi yang saya dapat melalui hasil coaching tadi dengan Pak Hasan. Pertama, Pak Hasan itu mempunyai permasalahan, dengan siswanya yang inklusif Pak Ubay. Di mana pada saat pembelajaran itu siswanya tersebut aktif main handphone terus Pak Ubay, main YouTube. Jadi kegiatan belajar mengajar yang lain terganggu Pak Ubay karena aktif main handphone dan lihat YouTube. Dan solusi yang didapatkan dari Pak Hasan yang pertama yaitu nanti rencana Pak Hasan memanggil orang tua tersebut, anak tersebut Pak Ubay, untuk dijelaskan permasalahannya dan bagaimana langkah-langkah berikutnya Pak Ubay. Setelah itu Pak Hasan itu koordinasi dengan guru BK Pak Ubay, di mana nanti guru BK lebih paham tentang karakter siswa lah yang seperti inklusi yang harusnya bagaimana dia hobinya handphone harus nanti disalurkan bagaimana, itu sih dari Pak Ubay dari hasil coaching yang tadi. Luar biasa Pak Tulus, keren banget Pak Tulus. Mudah-mudahan Pak Tulus, langkah Pak Tulus ketika dalam coaching tadi sehingga Pak Tulus mampu menggali potensi diri Pak Hasan sehingga dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya, dan semua itu menjadi amal ibadah Pak Tulus. Saya kira cukup Pak Tulus pasca observasi ini. Pak Tulus semoga sukses selalu buat Pak Tulus. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Pak Ubay ya.